Sehat Selamat ya? datang di Jogja Bike Gallery. Mantap jiwa. Dan kalau Makanya- misalnya ini masih dirasa kurang buat nanjak, mendingan naik motor deh. Sebenarnya sepeda gravel itu kan dari MTB sampai road itu digabung Dia di tengah gitu di ya. tengah-tengah. Jadi benar-benar kalau gravel itu kebebasan berekspresi. Oh, halo teman-teman, ketemu lagi bersama dengan aku Jordan Yosa. Di video kali ini saya masih akan mengajak teman-teman untuk melihat impresi dan review singkat dari sepeda gravel. Karena gravel memang lagi banyak banget yang mencari sepeda-sepeda gravel, mungkin masih belum ketemu, pengen cari yang sesuai, tapi kok budgetnya nggak sesuai, atau sebaliknya budgetnya ada tapi sepedanya nggak ada. Nah, mungkin di video kali ini bisa menjadi referensi kalian untuk belanja sepeda gravel impian. Sekarang saya sudah berada di Jogja Bike Gallery. Kita akan cek bagaimana sih produk dari luar negeri, yaitu dari Amerika Serikat. Tahu nggak kira-kira mereknya apa? Kalau udah tahu, coba deh komentar. Nah, langsung aja tak kasih tahu ya. Mereknya adalah Cannondale. Cannondale ini sekarang bisa dikatakan banyak juga yang mengincar sepeda yang satu ini. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ajak untuk review dan impresi singkat salah satu line gravelnya dari Cannondale, yaitu adalah Topstone Cannondale Topstone Alloy 2. Bersama dengan Om Aswin, mekanik dari Jogja Bike Gallery, kita akan ngobrol, impresi dan review singkat sepedanya. Nggak pakai lama, langsung aja kita sapa dulu ya. Sudah ada di belakang orangnya itu. Yuk kita sapa dulu. Halo, Mas Halo, Naswin, apa kabar? Jordan. Sehat Selamat ya? datang di Jogja Bike Gallery. Mantap jiwa. Dari outfitnya aja udah culture banget ya. Bajunya kaos, celananya jeans, itu sepatunya bisa buat main catur ya. Oke, kita akan impresi dan review singkat. Ini dia sepedanya teman-teman, saya kasih lihat. Tuh, cakep banget. Ini warna apa ya, Mas Naswin ya? Ini warnanya blue navy. Blue Navy. Tuh, Cannondale. Dan ini adalah line dari Cannondale untuk yang sepeda gravel. Bener ya, Mas Salah Win, ya? satu. Salah satunya ya. Salah satu. Karena kalau lihat di webnya tuh banyak banget. Iya. Dan ini salah satu yang mungkin bisa jadi inceran kalian juga yang nonton video ini. Makanya dari awal sampai akhir dengerin nonton videonya bersama dengan Mas Naswin. Langsung aja kalau gitu nggak pakai lama, kita akan impresi dan review singkat sepeda Cannondale Topstone Alloy 2. Kita mulai dari kokpit dulu deh. Boleh dibantu nih Mas Naswin? Siap. Kita butuh dijelaskan dari handlebar dan juga drifternya. Silakan. Oke, untuk handlebar, untuk produk ini kita pakai brand Cannondale sendiri dengan seri Cannondale 3 dengan reach 70 mili dengan lebar 400 mm. Bahan alloy, termasuk dengan stemnya juga alloy. Oke. Oh ini ya, namanya Iya. Cannondale ya. Berarti semua ini pabrikan dari Cannondale. Cannondale, termasuk seat post. Termasuk seat post. Iya. Oke, nanti baru jelasin yang mana yang bukan dari brand Cannondale. Pasti ada dong. Ada. Masa semuanya Cannondale ya. Baik. Ini panjangnya dari sini sampai sini berapa? Ini 400 mm. 400 mm. Berarti buat orang yang punya bahunya lebar, Rata-rata Asia sih. rata-rata Asia Rata-rata ya. Asia itu 38, 40, 42 lah maksimal. 42 ya. Iya. Cocok lah ini ya. Cocok buat gravel. Karena dia juga flare. Nah, ini yang saya menarik adalah dia masih gundul ya. Iya. Karena barusan buka kardus. Baru pakai kardus. Saya kaget loh. Karena customer sendiri sering kalau misalnya beli dari baru gitu, sering minta dipotong setir tube-nya, terus kabel minta dirapi-rapiin agar biar pendek gitu. Terus bar tip-nya biasanya pada request, di-matchingin lah nanti biru, warnanya ya, gitu ya. disesuaiin sesuai selera, makanya nggak langsung dipasang. Biar nyimpen yang baru. Tapi sorry, ini sepeda udah laku atau gimana? Ini udah PO. Oh udah PO. Udah PO. Wow, beruntung sekali ya saya bisa impresi review sebelum diambil nih. Orang mana yang beli kalau boleh tahu?
Orang Sleman, Jogja lah ya. Jogja. Jogja. Baik, lanjut lagi kalau gitu. Tadi sudah dijelaskan handlebarnya dan juga kenapa masih seperti ini ya. Sekarang saya penasaran, pengen pegang dulu ininya, Drifter. Kalau dari feel-nya sih enak ya, karetnya. Iya, karetnya. Karetnya enak dan ini cukup tinggi, jadi untuk handling bisa dikatakan nyaman dan kuat, safety lah gitu. Kita merasa nyaman. Tapi ini pakai apa sih grup setnya? Untuk khususnya yang Topstone Alloy 2 ini grup setnya pakai GRX 400 dengan percepatan 2x10. 2x10. Frame masih alloy tapi forknya udah karbon. Oke. Sudah fork karbon. Wheelset juga masih alloy. Wheelset masih alloy. Sudah pakai disc. Full hidrolik. Full hidrolik. Kalau boleh tahu kenapa sih dia ininya alloy, terus ininya karbon? Ada efeknya nggak yang dihasilkan kalau ininya alloy, ininya karbon? Kenapa nggak semua alloy gitu? Yang jelas untuk mengurangi berat ya. Sekarang kan sepeda ngejarnya semakin enteng. Cuman kalau biasanya sepeda karbon itu kan lentur, terlalu lentur. Sedangkan untuk gravel sendiri kalau karbon itu juga agak was-was karena medannya juga susah, mungkin nggak umum ya. Iya, dan customer sendiri kan belum tahu kapasitasnya sepedaan seperti apa. Jadi kalau pakai alloy itu kan lebih aman. Lebih aman lah ya. Amit-amit ada sesuatu. Dan kalau rusak teman-teman, perbaikinnya nggak lebih mahal dari karbon. Iya. Masih bisa diperbaikin. Tapi kalau karbon bisa, cuman waduh mahal ya. Iya. Nah, orang Indonesia kebiasaannya gini, ini bener karbon, coba di tag dulu. Oh iya bener karbon. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Mas Aswin kalau misalnya karbon itu dipukul-pukul gitu? Ya sewajarnya aja sih nggak apa-apa. Ya? Cuman kan kadang-kadang kan kayak kurang mantep gitu loh, sampai kenceng gitu kan. Padahal kalau dilihat wes jelas ya. Ini tuh karbon, iki alloy, kok agak ditutup gitu loh. Biasa, untuk meyakinkan itu. Lebih meyakinkan. Oke, kita lanjut lagi. Di atas sudah, terus saya mau ke sadelnya dulu deh, sebelum ke bawah. Nah, sadelnya pakai mereknya apa ini? Fisik. Ini agak menarik ya, modelnya. Ada yang biasanya kan di sini ada yang bolong ya, tapi ini full nggak ada yang bolong. Maksudnya kan ada yang di tengahnya. Ada apa namanya bolongannya. Iya. Kalau ini yang ketutup semua. Ketutup. Biasanya kenapa dia lebih, kalau sadel yang bawaan dari pabrik itu biasanya lebih umum, lebih bisa diterima semua orang gitu kan, karena sadel itu kan harus fitting segala macam. Betul. Jadi kalau cuma untuk lebar itu, kalau cuman untuk daily itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Iya. Dan ini kalau saya pegang sih ya nyaman juga sih kayaknya ya. Saya kalau mohon maaf misalnya agak lebar pinggulnya cocok nih. Iya. Untuk diri seperti ini ya. Baik, itu sadelnya dari Fisik. Sekarang kita ke apa sih namanya, lupa saya jadi. Seat post. Seat postnya ini dari alloy juga ya. Alloy. Produknya sama dengan produknya Cannondale juga. Oke. Cuman dia yang seri yang 4. Seri yang 4. Bedanya apa yang tuh? 3. Cuman generasi aja. Generasi aja ya. Nah, sudah dari atas sadel, handlebar, frame. Nah, frame-nya ini ukurannya ada berapa aja nih, Mas Naswin? Kalau untuk Topstone ini ada SM, ada ML, ada L. Ini yang L ya, XS, S. Ini M. S ya? Iya, ini S. Ini yang S. Berarti cocok untuk orang yang tinggi badannya dari berapa sampai berapa? Kalau S itu 165 sampai 170, oke sih kalau gravel. Oke. Tapi ada catatan nggak bobot badan? Bobot badan kalau di knowledge-nya itu maksimal 120 kilo. Maksimal 120 kilo ya? Iya. Dan itu 120 kilo udah sama sepedanya ya? Sudah sama sepedanya. Bukan orangnya aja yang 120 kilo ya? Jangan salah paham dulu nih. 120 itu full gitu. Maksudnya termasuk yang goes dan juga sepedanya. Nah, ini seperti pada umumnya saya lupa sebutannya apa.
Kalau biasanya kan road bike tuh lurus ya. Dari sini Iya, ke sini. Sloopy. Sloopy. Ini sebenarnya apa sih tujuannya? Kok kebanyakan sepeda gravel itu ininya Sloopy itu kenapa? Eh, Apa namanya? top tube. Top tube bener Iya. ya? Karena ciri khas sepeda Sloopy itu bukan untuk yang dari 0 ke 50 dan ditahan dengan speed seperti itu, tapi lebih ke akselerasinya. Jadi tensinya tuh lebih buat cepet aja gitu. Oh. Deket-deket gitu cepet. Cuman kalau dia seperti road bike untuk nahan speed tinggi dan terus menerus akan cepet capek kalau Capek, sepeda ya. Sloopy gitu. Makanya ini bukan sepeda untuk road. Iya. Tapi bisa kencang. Bisa. Cuman bukan peruntukannya. Wih, eyelet-nya juga banyak ya. Dan Iya. ini ganjil lagi. Saya juga bingung nih kenapa ganjil 1, 2, 3. Bisa misalnya kan kadang-kadang kalau misalnya buat touring atau ultra gitu kan dikasih di sini ada top to back, top to back. supaya nanti bidon itu bisa tetap diambil, bottle kids bisa ditaruh yang bawah. Oh, kayak peruntukannya itu ya. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada tas, taruh yang atas nggak apa-apa supaya dijangkau juga lebih dekat. Oke. Nah, ini untuk frame-nya. Sekarang kita ke wheelset dulu deh. Wheelsetnya boleh dibantu jelasin nih, Mas Naswin. Dia pakai wheelset apa dan ban apa ini? Kalau bannya pakai WTB. WTB Riddler ya? Iya, WTB Riddler 37C. 37C. Diameter 700. Wheelset sama pakai WTB juga. WTB juga ya. Dan Seri ini memang STI. memang untuk jalanan gravel ya? Gravel, light gravel lebih Light tepatnya. gravel. Oh, jadi ingat, ini sepeda bukan untuk yang gravel yang terlalu hard, tapi yang light aja ya. Light gravel. Light gravel. Nah, lanjut lagi, kita ke belakang dulu deh, Mas Naswin. Ini kita ke RD-nya dulu. Pakai apa nih RD-nya? RD-nya sama satu seri dengan drifternya, dia pakai GRX. GRX seri RX 400. 10 percepatan. 10 percepatan. Sama sprocketnya pakai Shimano juga. Nah, ini kalau buat nanjak udah oke juga nih ya. 10 berapa tadi? 11 ya? 1134. 1134. Ini 11, ini 34. Jadi buat medan yang butuh nanjak udah cukup lah ini ya. Cukup karena cranknya kecil. Cranknya kecil. Tuh, ini cranknya kecil. Nah, ini cranknya pakai FSA. Oh, dia nggak sama dengan yang belakangnya ya? Nggak satu grup set. Nggak satu grup set. Jadi campuran. Campur. Gitu. Dan kalau misalnya ini masih dirasa kurang buat nanjak, mendingan naik motor deh. Jangan naik sepeda. Masih bisa di-upgrade. Masih bisa di-upgrade. Tapi memang ada loh yang sampai kayak tampah ya. Iya, itu sekarang banyak yang gitu. Istilahnya mulet. Mulet ya? Iya, mulet. Jadi gitu gabungan antara, sebenarnya sepeda gravel itu kan dari MTB sampai road itu digabung. Dia di tengah gitu ya? Di tengah-tengah. Jadi bener-bener gravel itu kebebasan berekspresi. Oh, bisa nge-road, bisa juga MTB ya. gitu ya. Tapi bukan sepeda hibrid ya? Bukan hibrid. Oke. Makanya sprocketnya bisa gede dan bisa di mix pakai MTB. Nah, saya juga harus tahu nih kira-kira pengeremannya dia modelnya apa nih? Ini untuk pengereman kalau yang GRX 400 ini sudah full hidrolis. Full hidrolis. Wah, enak kalau ini full hidrolis. Jadi ketika handling dan harus melakukan hard braking gitu, cukup dengan satu jari aja udah sangat enteng membantu banget ya. Betul. Jangan kayak saya, kalau nggak bisa ngerem, tak lepas sepedanya. Wow, luar biasa ini. Ini sepeda Cannondale Topstone Alloy 2 yang sudah di PO dari Sleman, Yogyakarta. Gimana teman-teman penjelasan dari Mas Naswin terkait dengan sepeda ini? Semoga bisa menambah edukasi dan buat referensi kalian mencari sepeda gravel di seri yang beda atau pabrikan dari yang berbeda. Oh ya, tadi belum disebutin, Cannondale ini berarti pabrikan dari Amerika ya. Oh, berarti satu dengan Trek juga ya? Sama Amerika tapi juga. ya sama-sama Amerika. Trek, Specialized. Sebenarnya kalau Cannondale ini
lebih ke mana sih dia? Ke road, gravel, Kalau ya, Canon terkenalnya Plus, apa? MTB, XC apa? semua punya soalnya. Oh semua Dia punya. semua produk punya. Hmm. Bahkan yang road bike yang bisa pakai ban gede gitu, itu dia punya serinya Super Six CX. Super Six CX. Iya, jadi Super Six geometrinya itu road, murni pure geometri road, cuman dia bisa pakai ban besar. Sampai berapa itu? Bisa sampai 50. Wah, 50. 50. Itu sepeda road atau MTB itu? Jadi geometrinya geometri road. Geometri road. Nah, luar biasa ya. Dan silakan teman-teman kalau misalnya Anda suka dengan sepeda Cannondale nanti bisa langsung ke Jogja Bike Gallery. Alamatnya akan saya tulis di deskripsi ya. Bisa dibaca dan nanti ada Gmaps-nya juga di sana. Tinggal klik aja langsung datang kalau pas lagi ke Jogja. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kira-kira dengan spesifikasi seperti ini yang ditawarkan oleh Cannondale Topstone Alloy 2, berapa mahar yang harus ditebus ini, Mas Wah, Naswin? itu sangat menarik sekali. Wush, kok saya tertarik ini? Itu sangat menarik. Apa itu? Kita baru ada promo diskon. Ini dari harga 32 juta. Sebentar, harganya berapa? 32 juta. 32 juta. Terus diskon berapa? Bisa bawa pulang hanya dengan 17.600.000. 17.600.000. 17.600.000 saja sudah bisa bawa pulang Topstone Alloy 2. Topstone Alloy 2. Tapi kalau yang ini nggak bisa karena udah dibeli. Udah dibeli. Oke. Luar biasa, ini lagi sale besar-besaran atau gimana ini? Ya, biar teman-teman yang pengen sepeda gravel bisa terwujud punya sepeda gravel gitu. Oh, oke. Dan itu selama stok masih ada atau gimana? Selama stok masih ada, betul. Oke, ini baru yang awal-awal ya teman-teman. Nanti ada Cannondale lain yang akan kita review dan impresi juga. Oke, tapi jangan kaget loh ya. Saya aja udah terkaget-kaget ini. Tapi ya udah, ini untuk awal-awal aja. Terima kasih Mas Naswin untuk impresi dan review singkatnya terkait dengan sepeda Cannondale Topstone Alloy 2. Semoga teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir mendapat edukasi dari impresi dan review singkat di video saya kali ini. Kalau begitu, teman-teman, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe video dan YouTube channel saya. Besok kita bikin impresi dan review singkat lagi sepeda dari Cannondale di toko Jogja Bike Gallery bersama dengan Mas Naswin. Thank you banget. Siap, Mas Naswin. Dan sukses ya. Sebenarnya di belakang sana masih banyak sepedanya. Nanti ya di episode selanjutnya. Thank you. Sampai jumpa. Dadah. nah.